Kalau traffic toko Shopee Anda turun, apa yang biasanya dilakukan? Nah, mayoritas seller akan jawab nih, tambahin budget iklan aja om, gas ya. Masalahnya saya pernah lihat toko yang habisan puluhan ratusan juta untuk iklan, tapi trafficnya turun. Ya, sebaliknya saya juga pernah lihat toko yang nggak menambahin budget iklan sama sekali, tapi traffic mereka naik 2 kali lipat. Apa bedanya? Apa bedanya? Penasaran kan? Ya, makanya nonton sampai habis ya, karena kita akan kasih daging. Ya, pokoknya video kita kasih daging. Ya, halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Nah, traffic ini ya nggak semua bisa dibeli. Memang ada beberapa traffic yang bisa dibeli ya, kayak iklan dan lain-lain. Tapi saya akan kasih strategi gimana caranya kita naikin traffic tapi nggak keluarin uang tambahan. Nah, kalau Anda seorang seller, video ini bisa hemat ratusan juta rupiah budget iklan Anda. Nah, teman-teman, kembali lagi ya di Om Botak ya. Yang belum nonton video-video saya sebelumnya, nontonin aja, karena di channel ini semuanya daging banget buat teman-teman. Daripada teman-teman pusing ya nontonin banyak channel-channel lain, tapi yang satu bilang suruh gas iklan, suruh rem, ya yang satu bilang judulnya panjang, atau bilang judulnya harus pendek aja. Pasti akan pusing karena too much information juga bikin kita mabok. Ya, nggak action. Tapi teman-teman cukup dengerin channel ini aja, teman-teman. Karena di sini kita kasih tahu apa adanya. Ya, yang memang nggak works kita bilang nggak works, ya memang bagus ya kita bilang bagus ya, teman-teman ya. Nah, jujur ya teman-teman ya, seringkali caranya kita dapetin traffic di era sekarang, ini kita harus bicara dari sisi platform. Karena Shopee ini bukan yayasan, teman-teman ya. Shopee ini bisnis, jadi dia ini pengen transaksi sebanyak-banyaknya. Ya, artinya Shopee akan kirim traffic ke produk-produk yang Shopee rasa itu potensi, bukan ke seller yang paling butuh, ya, bukan ke seller yang ngemisnya paling keras, ya enggak. Karena ini bukan yayasan, ini PT loh, ini korporasi. Jadi seller ini dipandangnya itu semua sebagai matriks, teman-teman, bukan siapa kenal siapa dan lain-lain, bukan ke seller yang paling lama jualan saya kasih traffic paling banyak, ya enggak, ya. Tapi ke seller yang dikasih paling banyak traffic, seller yang paling mungkin menghasilkan transaksi. Begitu Anda paham ini, semua strategi traffic ini jadi akan semakin mudah dipahami. Ya, kenapa? Karena semakin banyak dan semakin mudah menghasilkan transaksi, Shopee kalau kasih traffic, menghasilkan lebih banyak transaksi lagi, Shopee senang. Karena dia dapat duitnya dari mana? Bukan cuma dari iklan, teman-teman. Yes, dari iklan. Tapi yang lebih gede, sebenarnya dapatnya dari biaya admin transaksi. Jadi kalau kamu jualan termurah, kamu bilang saya udah paling murah, kenapa Shopee nggak kasih saya orderan lebih banyak? Karena Shopee nggak lihat termurahnya, tapi siapa yang konversi paling tinggi. Nah, jadi kesalahan pertama yang sering saya lihat, ini adalah seller coba perbaikin semua produknya sekaligus. Padahal nggak semua produk ini layak diselamatkan. Teman-teman pernah lihat ketika saya jelasin ke dalam kuadran 4 ya. Saya ini kuadran, ini ada star-nya mana, ada produk yang layak untuk di boost yang mana, yang konversinya cash cow-nya seperti apa. Tapi ada produk yang dalam satu kuadran, ini biasa saya jelasin di kelas ya, yang produknya question mark, tanda tanya, produk seperti ini yang nggak layak diselamatkan, yang harus dibuang. Nah, biasanya seller-seller ini ada satu jiwa sentimental, ya ada satu perasaan itu sayang untuk ngebuang. Padahal itu harus dibuang. Kenapa? Karena dengan dibuang, biasa seller ini, saya juga seller ya, itu punya egonya. Kalau saya ngebuang barang, bahkan saya taruh 1.000 perak untuk satu produk sepatu ini misalnya ya, yang penting jadi duit. Ini saya mengakui bahwa saya pernah salah dalam mengambil keputusan merchandising. Keputusan untuk produksi, untuk beli, untuk impor barang tersebut, dan ini salahnya saya. Saya sebagai manusia salah. Dan seller itu biasanya nggak mau ngaku salah. Karena dengan dia obral, dengan dia buang, ya dia mengakui bahwa dia salah. Dan egonya tinggi. Nah, teman-teman kalau jualan tuh jangan pakai ego. Ya, karena namanya kita ngambil barang 10, udah pasti kena prinsip Pareto. 2 bagus, 8-nya ada yang mungkin ada yang sedang, ada yang parah. Cepet buang yang parah, diputerin lagi jadi modalnya taruh ke barang 2 yang bagus. Karena kalau teman-teman nggak cepet, itu sebenarnya numpuk di gudang, itu biaya semua, biaya stop oknam, biaya rak, biaya sewa, dan lain-lain. Ya, jadi
fokus ke produk-produk yang memang layak untuk diiklanin. Ya, jangan ngeyel, jangan punya pikiran, aduh ini mungkin cuma kurang iklan nih, produk-produk saya nggak jalan. Diiklanin makin boncos. Ya, kamu udah rugi segini, tambah iklan lagi, ruginya makin dalam, teman-teman. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Karena produk yang udah punya penjualan, review, dan konversi bagus, saya laser fokus di sana. Kenapa? Karena lebih mudah menghasilkan dan menaikkan omset kita daripada kita fokus ke barang yang udah mati. Jadi tenaga itu nggak kesebar, fokus aja di sana, kita gas supaya cuan. Ya, kalau yang udah barang mati nanti kita bahas di video selanjutnya harus diapain. Tapi memang pusing itu, memang pusing ya. Nah, gimana cara kita fokus ya? Saya akan perbaiki foto utama. Karena foto utama pengaruh di CTR. CTR itu apa? Click through rate, persentase klik. Kalau orang nggak klik, mereka nggak akan membeli. Nah, masalahnya sekarang sejak ada update iklan terbaru, orang itu ngeklik, nggak ngeklik, kita sudah bayar. Karena base iklannya itu CPM, cost per miles. Jadi sesederhana itu. Kalau CTR-mu tinggi, iklannya budgetnya kita nggak naikin. Ya seperti saya bilang tadi ya, di awal ya. Iklannya budgetnya sama, trafficnya 2 kali lipat. Caranya gimana? Benerin CTR-mu, persentase klikmu. Bandingin fotomu sama foto kompetitor. Apakah fotomu lebih jelas? Apakah manfaat produknya kelihatan? Unique selling point-nya kelihatan? Apakah lebih profesional? Karena seringkali peningkatan traffic terbesar justru datang dari perubahan foto produk utama. Nah, yang berikutnya bisa kita lakukan apa? Judul. Ya, judul. Om Botak dari 2020 ngomongin judul nggak bosen, Om. Saya bosen. Tapi karena banyak seller yang masih belum paham, saya bilang judul. Ya, coba pikirin ya. Apa yang benar-benar diketik pembeli di kolom pencarian? Gunakan kata-kata itu. Caranya pakai data, bukan pakai ChatGPT, bukan pakai cloud ya. Karena kalau pakai itu tanpa data yang benar, belum teman-teman train, belum kasih feed datanya, itu malah ngawur, teman-teman. Marketplace itu bukan tempat ya buat orang iseng, tapi itu sebenarnya mesti mencari, teman-teman. Mesti mencari. Semakin relevan judul kita dengan dengan apa yang pembeli cari, semakin produk kita akan muncul di depan dan diklik orang. Semakin besar peluang kita untuk mendapatkan traffic organik. Selanjutnya apa? Review. Nah, ini paling undervalue ya. Banyak seller punya ribuan review lama, tapi sangat sedikit review baru. Coba dorong pembelimu untuk kasih review di minggu ini. Gimana caranya pembeli itu bisa kasih review? Nah, salah satu strategi yang pernah saya lakukan tuh, saya itu pernah kasih sisir, teman-teman. Ya, sisir di toko saya. Kan tahu toko saya kan Om Botak ya. Kita kasih sisir. Orang anggap ini lucu ya. Kenapa? Lah Om Botak ngasih sisir di barangnya. Dan sisir ini saya kasih secara random untuk semua yang beli. Model sisir ini waktu itu murah sekali. Saya beli mungkin ratusan ya. Harganya nggak nyampe 1.000. Saya kasih bonus saja. Saya kasih satu notes juga. Terima kasih untuk membeli, support UMKM ya. Satu review menghargai. Ini menaikkan ya jumlah review produk di dalam produk saya. Ya, jadi ada satu bonus atau satu gift yang memang nggak kita janjikan, tapi orang dapat tuh senang. Dan orang yang udah berasa dapat hadiah itu lebih punya niat untuk memberi review. Dan itu dampaknya luar biasa sekali. Jadi teman-teman coba pikirin, mungkin di produk-produknya ada satu gift kecil yang kalau dikasih ini bisa menaikkan review. Sambil kita kasih selipanan notes-nya juga. Menurut saya itu salah satu strategi yang underrated banget, yang mungkin sudah orang tahu tapi nggak dilakukan. Ya, berikutnya. Nah, saya lihat toko-toko yang naik, ini adalah toko-toko yang sering aktif untuk mengelola produk. Jadi mereka aktif update foto, update judul, update deskripsi, tambahin video, ya atau ganti videonya, responsnya cepat. Jadi hal-hal yang basic, yang ini yang biasa saya ajarkan di kelas, tapi nggak dilakukan sama seller. Karena yang memang membuat tokomu naik itu bukan hal-hal yang canggih seperti memanfaatkan agent AI dalam toko. Ya mungkin belum ke sana ya. Atau yang canggih itu seperti teman-teman harus iklannya itu setiap jam itu diganti model harian. Nggak seperti itu. ROAS-nya harus diganti, ditinggiin. Nggak seperti itu, teman-teman. Hal-hal basic ini udah teman-teman kerjain, bro. Karena hal-hal basic ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya susah. Jawab chat aja ya. Siapa di antara teman-teman yang nonton ini yang bisa punya persentase chat ini 100% balas dalam hitungan menit? Mau tahu nggak rahasianya apa? Nanti chat aja, Botak ya, di
di Instagram, DM aja, kita selalu bahas di DM Instagram. Tapi teman-teman kalau komen di sini, nanti kita akan coba untuk buatkan video untuk balas komen-komen teman-teman ya. Kalau teman-teman gabung jadi Botakers ya, minimal ambil yang basic aja ya di join membership. Teman-teman kalau komen tuh pasti saya bales ya. Tapi karena yang komen tuh banyak di video, saya milih ya dari teman-teman yang memang udah bantu kontribusi ke channel, itu saya akan prioritaskan teman-teman ya. Tapi biasanya kalau ada waktu kita akan bahas itu dalam video teman-teman ya. Jadi saya ingin ingatkan satu lagi ya, sebelum teman-teman udah nonton sampai videonya sampai sekarang, traffic tuh bukan tujuan, traffic adalah hadiah. Jadi hadiah yang diberikan sama marketplace kepada produk-produk yang dianggap mampu menghasilkan transaksi. Jadi kalau trafficnya turun, jangan langsung tanya, gimana cara dapat traffic om? Ya kan? Tanya kenapa marketplace nggak mau kasih traffic ke produk saya. Jadi evaluasi. Karena satu jawaban dari pertanyaan itu, ini biasanya yang akan bisa mengubah bisnis teman-teman. Ya, konversi, coba naikkan itu, dan dengan traffic yang sama, omsetmu pasti akan naik, ya. Buat teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas online seller, yang mau menuju omsetnya ke arah 1M ke atas, ketik Botakers di kolom komentar, nanti kita akan kirim linknya, supaya teman-teman bisa bergabung bersama kita di komunitas Botakers, komunitas online seller dengan omset di atas 100 juta per bulan. Sampai jumpa, see you on top. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.